Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, terletak di kawasan pesisir pantai yang dilindungi oleh tanaman mangrove. Keberadaan ekosistem mangrove di Desa Sungai Bakau Kecil saat ini terancam dikarenakan dampak perubahan iklim. Abrasi dan perilaku manusia merusak ekosistem mangrove. Nama saya Saniman, di desa ini sebagai PJ Desa Sungai Bakau Kecil. Tugas pokoknya yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai keputusan Bupati Mempawah tanggal 27 bulan ini 2023 saya ditugaskan di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Bawah Timur. Tanggapan Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pesisir di kawasan Sungai Bakau Kecil ini, Pak? Ya, kalau untuk pesisir untuk sementara ini ya sangat miris lah, apalagi sekarang tergerusnya abrasi pantai ini sudah mendekati pemukiman warga. Makanya kami kemarin ada juga peraturan Menteri KLHK itu untuk penebangan pohon sudah di stop. Apabila ada pemotongan mungkin bisa tindak lanjutnya bisa ke pidana. Ya kalau tidak bisa kita selesaikan di desa. Alhamdulillah untuk sementara ini dalam jangka waktu setahun 2 tahun ini saya mengamati langsung. Sebelum saya menjabat desa, saya sini menjabat LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, peran juga dari desa, dari masyarakat juga kita sosialisasi apa pentingnya hutan mangrove. Kalau hutan mangrove ini sudah tidak ada, mungkin penduduk wilayah pesisir untuk nelayan dengan umar kiting ini mungkin sudah tidak ada. Kalau menurut Bapak tentang sampahnya gimana, Pak? Sampah ini sih memang kami tiapnya hari Jumat itu selalu sosialisasikan kepada masyarakat maupun dari hulunya sampai hilir. Artinya hulunya sebelah darat, hilirnya sebelah pantai. Semua sampah itu dibuang pada tempatnya karena kita itu pemukiman kita itu besar, kalau bisa itu dibakar. Cuman kami lagi menggodok perdes tentang sampah. Nah, karena kita bikin perdes itu jangan sampai ada cacat hukum, maka kita mungkin kajiannya sampai ke level kabupaten. Sampahnya ini rata-rata itu asalnya dari laut atau dari masyarakat? Dari masyarakat, terutama tuh ya kantong-kantong kresek itu lah. Kita ini kurang pengaruhnya sampah itu apa sih sebenarnya kan tahu Bang. Karena urainya sampah organik ini kan itu bisa mencapai belasan tahun kayak plastik-plastik kayak gini kan urainya. Apa solusi yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa dan pengurus desa sini, Pak, terkait untuk abrasi dan masalah sampah? Kalau untuk penanganan sampah sementara ini belum ada, cuman selalu kita sosialisasikan saja. Tapi kalau untuk penanganan abrasinya ya kami kemarin tuh tahun berapa tuh yang kita kerjasama dengan Gemawan? Sebelum Gemawan tuh kan 2020 dari scan nama mangrove. Nah, yang tahun 2020 itu kan ada penanaman langsung. Nah, yang tanaman langsungnya habis. Satu pohon pun tidak ada yang tinggal. Karena ditanamnya misalnya pagi, besok atau lusanya dihantam ombak selesai. Nah, adanya metode yang dari Gemawan ini ya mudah-mudahanlah yang ada ini bisa bertahan. Nah, ini yang kemarin itu Gemawan itu termasuk kedua. Kemarin kan Bang Ucup itu nanti Bang ada lagi yang sisa-sisa bambu ini. Nah, kebetulan ada adik mahasiswa ini, ya kami terima kasih juga atas adik mahasiswa ini berkunjung ke Desa Sungai Kecil membantu masyarakat kami untuk menanam mangrove ini. Mudah-mudahan masyarakat kami juga sadar. Orang luar aja peduli, ngaku orang dalam tidak peduli. Tapi kalau kami pemerintah desa ini juga tidak mampu deh kalau pembiayaan dananya. Karena bukan ini saja. Karena kami ini juga dana desa ini terbatas. Yang bisa di pembangunan ini hanya bisa bermain kurang lebih 58% saja. Nah, 58% ini kan banyak defisit yang mau dikerjakan. Contoh kami kemarin tanggul aja itu 90 juta ya enggak? 90 juta itu hanya dapat berapa puluh meter aja. Itu pun mungkin mau jebol lagi tuh. Nah, cuman kita teriak-teriak sama kabupaten mungkin lah direalisasikan 2025. Keburu banjir duluan baru dikerjakan. Dia mau ngomong apa gitu. Kan itu uang dari dana APBD. Kalau dana kita sih
nggak mungkin lah kita buang ke situ sampai 90 jutaan. 90 jutaan itu kalau di jalan lingkungan tuh banyak dapatnya. Pak, untuk luas pesisirnya berapa Pak? Tadi Nah itu kita kurang karena batasnya dari batasnya sana, dari mana Pak? dari batas Peri Banjar, batas Sewan Salim. Ada nggak 3 kilo ya? Kurang Dari lebih, situ ke situ itu 1 kilo. kurang lebih lah 3 kilo. Mangrove merupakan salah satu ekosistem laut yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir. Kenalkan, nama saya Desya Buya. Saya Dinda Andini. Saya Farel Tamesi. Saya Mokhtar Yani Nanti. Saya Farini Darmawida. Kami sedang melakukan coastal cleanup dalam rangka membersihkan pesisir dari sampah. Hutan mangrove dengan keanekaragaman hayati dan perannya sebagai ekosistem pesisir yang penting menjadi salah satu ekosistem yang paling terpengaruh oleh pencemaran sampah plastik. Sampah plastik yang mencemari hutan mangrove mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Plastik yang terbuang di pantai atau terbawa oleh air pasang surut dapat menumpuk di antara akar-akar mangrove, menyebabkan terhambatnya sirkulasi air dan nutrien yang penting bagi pertumbuhan tanaman dan hewan di ekosistem tersebut. Sampah plastik yang menumpuk di antara akar-akar mangrove dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman mangrove itu sendiri. Akar-akar yang terjerat oleh plastik bisa tercekik atau terhambat dalam pertumbuhannya, mengganggu kemampuan tanaman untuk menyerap nutrien dan air, serta memperlemah struktur tanah. Sampah plastik yang terurai di dalam hutan mangrove juga dapat menyebabkan perubahan komposisi tanah. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat terakumulasi dalam tanah mangrove, mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah, dan menghambat proses dekomposisi alami. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan mengganggu pertumbuhan vegetasi mangrove yang vital bagi ekosistem pesisir. Desa Sungai Bakau Kecil memiliki beberapa potensi yang besar meskipun menghadapi banyak tantangan. Potensi tersebut adalah 1. Mangrove sebagai ekowisata. Penanaman mangrove dengan teknik yang unik menggunakan bambu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang mencari pengalaman baru dan berbeda. 2. Pengelolaan sampah. Meskipun terdapat masalah sampah, desa ini memiliki potensi untuk mengembangkan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti daur ulang atau pengolahan sampah menjadi energi. 3. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat desa yang peduli terhadap lingkungan dapat menjadi kekuatan besar dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi desa. 4. Kemitraan dan dukungan. Desa ini dapat mencari kemitraan dengan pihak-pihak eksternal seperti perusahaan atau organisasi lingkungan untuk mendukung pembangunan ekowisata mangrove.
tahun, jutaan ton sampah plastik mencemari perairan di seluruh dunia, dan sebagian besar sampah tersebut akhirnya mencapai ekosistem mangrove. Ini bukan hanya masalah estetika, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan kehidupan laut di sekitarnya. Sampah plastik dapat menyumbat akar mangrove, menghambat pertumbuhannya, dan mengganggu siklus kehidupan di ekosistem ini. Selain itu, hewan-hewan seperti burung, ikan, dan mamalia laut dapat terperangkap atau memakan sampah plastik yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan mereka. Namun, kita tidak boleh menyerah. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem mangrove ini. Mari bersama-sama mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang sampah plastik, dan terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Dengan kerja keras dan kesadaran bersama, kita bisa mencegah lebih banyak sampah plastik mencemari ekosistem mangrove dan membantu memastikan keberlanjutan lingkungan ini untuk generasi mendatang. Ayo, kita jaga ekosistem mangrove ini bersih dan bebas dari sampah plastik. Setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk melindungi keindahan alam dan keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove ini